Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bini'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya Muhammad Ali Asyari dengan NIM 2284220040 dari kelompok 3. Saya selaku moderator di sini. Kelompok kami akan membawakan presentasi dengan tema fenomena buckling. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama ada pengenalan tentang fenomena buckling, penjelasan teori buckling, contoh kasus buckling pada struktur bangunan, analisis dan kalkulasi perhitungan buckling, faktor keselamatan dalam rekayasa struktur, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Khaira Adila. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator Mas Ari Asyari. Di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Anissa Khaira Adila dengan NIM 2284220039. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan tentang fenomena buckling dan juga penjelasan teori buckling. Pengenalan tentang fenomena buckling. Fenomena buckling merupakan suatu kejadian di mana struktur yang terkena beban kompresi akan mengalami deformasi yang tidak stabil dan akhirnya akan runtuh. Hal ini terjadi ketika beban melebihi batas kemampuan struktur untuk menahan beban tersebut. Dalam rekayasa struktur, pemahaman tentang fenomena buckling sangat penting karena dapat membantu dalam perancangan struktur yang lebih aman dan efisien. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena buckling, insinyur dapat merancang struktur yang mampu menahan beban dengan lebih baik. Penjelasan teori buckling. Teori buckling adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu struktur akan mengalami fenomena buckling. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa struktur akan mengalami buckling ketika beban kompresi melebihi kapasitas struktur untuk menahan beban tersebut. Persamaan Euler digunakan untuk menghitung beban kritis yang menyebabkan terjadinya fenomena buckling pada suatu struktur. Faktor-faktor seperti bentuk struktur, bahan yang digunakan, dan panjang struktur yang juga mempengaruhi beban kritis yang diperlukan untuk terjadinya fenomena buckling. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Mbak Hoirutunisa. Dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Indah Hoirutunisa dengan NIM 2284220034. Saya akan memaparkan materi tentang contoh kasus buckling pada struktur bangunan. Fenomena buckling dapat terjadi pada berbagai jenis struktur, termasuk struktur bangunan. Contoh kasus yang sering terjadi adalah pada kolom atau balok yang terkena beban kompresi yang berlebihan. Ketika terjadi fenomena buckling pada struktur bangunan, maka struktur tersebut akan mengalami deformasi yang tidak stabil dan akhirnya akan runtuh. Oleh karena itu, pemahaman tentang fenomena buckling sangat penting dalam perencanaan struktur bangunan yang aman dan efisien. Analisis dan kalkulasi perhitungan buckling. Untuk melakukan analisis dan kalkulasi perhitungan buckling, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti metode Euler, metode energi potensial, dan metode elemen. Hingga langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan perhitungan juga harus diperhatikan untuk memastikan hasil yang akurat. Perhitungan buckling yang akurat sangat penting dalam rekayasa struktur.
karena dapat membantu insinyur dalam merancang struktur yang lebih aman dan efisien. Faktor-faktor seperti faktor keselamatan dan faktor lingkungan juga harus dipertimbangkan dalam perhitungan buckling. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Chandra. Kepada Mas Chandra dipersilahkan. Baik, terima kasih atas Mbak Indah. Saya lanjut. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Ridya dengan NIM 2284220037. Baik, lanjut ke dalam materi. Faktor keselamatan dalam rekayasa struktur. Faktor keselamatan merupakan faktor yang sangat penting dalam rekayasa struktur. Hal ini berkaitan dengan kemampuan struktur untuk menahan beban yang melebihi kapasitasnya. Faktor keselamatan dapat mempengaruhi perhitungan buckling karena harus dipertimbangkan dalam perencanaan struktur. Dalam perencanaan struktur, insinyur harus memperhatikan faktor keselamatan yang diperlukan agar struktur dapat menahan beban dengan aman dan efisien. Faktor-faktor seperti material yang digunakan, beban yang diterima, dan kondisi lingkungan juga harus dipertimbangkan dalam perancangan struktur yang aman dan efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahmat Gilang Surya Senja. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gilang Surya Senja dengan NIM 2284220036. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Jadi fenomena buckling merupakan suatu kejadian di mana struktur mengalami deformasi yang tidak stabil dan akhirnya akan runtuh ketika terkena beban kompresi yang melebihi kapasitasnya. Pemahaman tentang fenomena buckling sangat penting dalam rekayasa struktur karena dapat membantu dalam perancangan struktur yang lebih aman dan efisien. Nah, dalam melakukan analisis dan kalkulasi perhitungan buckling, insinyur harus memperhatikan faktor-faktor seperti teori buckling, faktor keselamatan, dan faktor lingkungan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, insinyur dapat merancang struktur yang mampu menahan beban dengan lebih baik dan lebih efisien. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya dan teman-teman saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Izin menyimpulkan kembali. Jadi apa sih fenomena buckling itu? Jadi buckling itu merupakan keadaan di mana suatu benda mengalami penekukan atau pembekokan akibat adanya pemberian beban atau gaya pada benda tersebut. Nah, selain pada material bangunan yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan, fenomena buckling juga bisa terjadi pada pesawat terbang, misalnya pada bagian wing gitu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.